namanya bid'ah. Perubahan agama, mengubah-ubah aturan, itu namanya bid'ah. Dan itu diharamkan dengan kesepakatan ulama. Nah kemudian, pertanyaannya. Halil murad bil bid'ah wa ziyada awin nuqsan awit taghyir di dinil Islam? Apa betul yang dimaksud dengan bid'ah di dalam pandangan ulama sebagaimana yang disebutkan di atas? Apa betul bid'ah itu penambahan agama? Apa betul bid'ah itu pengurangan agama? Apa betul bid'ah itu perubahan agama? Setiap penambahan agama, perubahan agama, pengurangan agama pasti bid'ah. Tapi apa betul setiap bid'ah itu pengurangan agama, penambahan agama, atau perubahan agama? Ini yang mesti kita jawab pada pelajaran kali ini. Nah maka itu kita mulai dengan mafhumul bid'ah. Pemahaman bid'ah. Secara bahasa, bid'ah ialah kullu ma uhditha wa khaturi'a awalan ala ghairi misalin sabiq. Segala sesuatu yang baru diadakan dan dia tidak ada contoh sebelumnya. Jadi sebelumnya nggak pernah ada. Kemudian diadakan itu perbuatan. Itu dalam bahasa yang dimaksud dengan bid'ah. Apa saja. Berarti secara bahasa, ini alat-alat yang ada depan kita ini ada kamera. Kemudian ada lampu-lampu tembak kamera semacam ini. Ini semua bid'ah dalam urusan dunia. Termasuk kacamata yang kita pakai, mic yang kita gunakan. Ini semua dalam bahasa Arab artinya bid'ah. Sesuatu yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah sekarang secara urfan. Apa itu bid'ah? Kullu ma lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam diniyan au dunyawiyan. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, itu disebut bid'ah. Apa saja. Itu secara uruf. Jadi kalau secara bahasa, apa saja yang kemarin nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Jadi nggak ada urusan dengan cerita Nabi. Oh kemarin di Indonesia TV nggak ada, sekarang TV ada, itu bid'ah. Oh kemarin di Indonesia HP nggak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Nah jadi bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru. Nah sedangkan secara uruf, adat istiadat, tradisi, bid'ah itu apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Mau urusan dunia kan? Mau urusan agama, apa saja yang nggak pernah dikerjakan Nabi. Itu disebut bid'ah. Nah, lalu bagaimana arti secara syariat? Nah, ini yang kita mau bicarakan. Secara syariat, ikhtalafa fihi ulama ila thalathati madahib. Dalam definisi bid'ah ada 3 madhab ulama. Ada 3 madhab, 3 pendapat di kalangan ulama. Nah, apa saja pendapatnya? Nanti akan kita lihat satu per satu. Kita mulai dengan madhab. Yang pertama, ini kalau di buku Anda itu adanya di halaman 8. Nah, ini bukunya nih kelihatan. Atau di halaman 5. Di halaman 5 saja. Halaman 5 ada. Kita ikuti saja. Madzhabul ulama fil bid'ah. Halaman 5, perhatikan. Madhab para ulama tentang bid'ah. Nomor 1. Pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta As-Sun'ani. Imam Syaukani itu yang mengarang kitab Nailul Awtar. Imam Sun'ani itu yang mengarang kitab Subulus Salam. Nah, biasanya pesantren-pesantren di Indonesia banyak pakai ini. Subulus Salam dan Nailul Awtar.
Banyak dipakai di pondok-pondok pesantren. Khususnya pondok pesantren modern atau pondok pesantren Muhammadiyah secara khusus atau secara umum pondok pesantren mana saja. Nah, Ibn Taimiyah dan Imam Syaukani serta Imam Son'ani. Apa pendapat mereka? Mereka mengatakan bid'ah itu hanya satu macam. Dan bid'ah yang satu macam itu namanya bid'ah dhalalah. Kenapa dia mengatakan bid'ah itu hanya satu dan itu dhalalah? Kembali kepada definisi. Mari lihat definisi bid'ah menurut Ibn Taimiyah, Syaukani dan Son'ani. Mereka katakan bid'ah dalam syariat itu ialah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umurid diniyah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dalam urusan agama. Titik. Itu definisinya. Menurut Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani, dan As-Son'ani. Nah, karena mereka punya definisi begini, apa saja dalam urusan agama yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu pasti dhalalah. Ini pandangan yang pertama. Sekarang yang kedua. Jumhurul ulama. Mayoritas ulama. Baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka tidak berbeda. Bahwa bid'ah menurut mereka ada dua. Ada bid'atun madzmumah, bid'ah yang tercela. Ada bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik. Jadi menurut jumhur ulama, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Jadi bagaimana mereka mendefinisikan? Perhatikan baik-baik. Bid'ah madzmumah menurut mereka ialah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syariah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi dan bertentangan dengan syariat. Nabi enggak pernah kerjakan, udah gitu bertentangan lagi sama syariat. Maka itu adalah bid'atun madzmumah. Lalu bid'ah hasanah kebalikannya. Kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukhalifu syariah. Segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Betul Nabi tidak pernah kerjakan itu, tapi dia enggak bertentangan dengan syariat. Enggak bertentangan dengan Al-Qur'an, enggak bertentangan dengan hadis, enggak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ini disebut bid'atun hasanah. Jadi tolong diperhatikan, itu pendapat jumhur ulama. Jadi kalau ada di sekitar Anda yang teriak-teriak, ulama sepakat bahwa bid'ah cuma satu macam, bid'ah itu hanya dhalalah, dia korupsi dalil. Itu namanya korupsi dalil. Ternyata mayoritas ulama, 4 madhab, 4-4-nya mengatakan bid'ah terbagi 2. Jadi yang mengatakan bid'ah cuma satu, Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani, dan Son'ani. Nah di Indonesia kalangan Wahabi Salafi ikut yang nomor 1. Jangan lupa itu, mereka ikut yang nomor 1. Tapi kalau dari kalangan Habaib, kemudian kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan kiai-kiai tradisional di pondok-pondok pesantren, yang ikut mazhab Syafi'i, mereka ikut yang nomor 2. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini yang tidak kalah menarik. Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala punya pendapat cukup unik. Beda dari yang lain. Apa beliau katakan? Beliau sepakat dengan nomor 1. Bid'ah itu cuma satu. Dhalalah.
Pokoknya kalau Nabi nggak pernah kerjakan, ya bid'ah, dolalah, selesai. Nggak ada itu bid'ah dibagi-bagi. Makanya kelompok satu mengatakan Imam Syatibi ikut kita. Katanya begitu. Tapi Imam Syatibi menarik. Kalau ada satu pekerjaan. Nah ini, ada satu pekerjaan. Nabi nggak pernah lakukan. Tapi ada dalil syar'i yang mendukung. Sesuai dengan syariat. Itu bukan bid'ah namanya. Menurut Imam Syatibi itu namanya syar'iyah. Perhatikan baik-baik. Nah gara-gara Imam Syatibi mengatakan yang kedua. Kelompok kedua bilang apa? Imam Syatibi ikut kita. Nah, jadi tolong perhatikan. Apa menurut Imam Syatibi bid'ah itu? Mari kita lihat. Kullu ma lam yaf'al'un nabi wa yukhalifus syariah. Jadi Imam Syatibi bilang, kalau ada perbuatan yang Nabi nggak pernah kerjakan dan dia bertentangan dengan syariat, itu yang disebut bid'ah. Dan itu pasti dolalah. Nah, lalu kalau Nabi nggak pernah kerjain tapi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Nabi nggak pernah kerjain, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Menurut jumhur apa namanya tadi? Bid'ah hasanah. Tapi menurut Syatibi itu bukan bid'ah. Itu namanya syar'iyah. Masru'ah. Nggak boleh disebut bid'ah. Jadi contoh. Kalau kita cerita sekarang yang sering disebut-sebut bid'ah. Umpamanya tahlilan.